Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika la jaini badika wa asrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jidu sarafa ya Rabb, jidu sarafa ya Rabb, jidu sarafa ya Rabbi wa karama wa ta'zima wa rif'ata wa mahabata wa birra wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angdawil fahril ali wal qadiril jali sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan summal Husain wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awali muqtami. Lahu faratu habibullahi hujjatuhu wa masdarul fadli wal irfani wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Tabi'in man tabi'in ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al muallif rahimahumullah wa daman nafa'a bi ulumikum bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun wa istahabbu du'a indal khatmi istibaban mutaakkidan syadidan lima qaddamnahu. Wa rafi musnadid darimi an Humaydil A'raji rahimahullah ta'ala qala man qara al-Qur'ana thumma da amanna ala du'ahi arba'atu alafi malakin. Wa yambaghi ayyaluha fil du'a wa yad'u bil umuril muhimmati wal kalimatil jami'ati wa yakuna mu'azzamu dzalika aqullahu fi umuril akhirah wa umuril muslimin wa salahu sultanihim wa sairulati umurihim wa fi tawfiqihim lit ta'at wa ismatihim minal mukhalafat wa ta'awanihim 'alal birri wat taqwa wa qiyamihim bil haqq wa itimaihim 'alaihi wa tuhurihim 'ala a'da'id din wa sairil mukhallafin. Kama qala fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul a'mal al-hallu war-raflatu fil ma huwa ya Rasulullah qala iftahul Qur'an wa khatmuhu ila akhir. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, khusus guru-guru kita, Kiai Haji Dr. Abdul Munif, Kiai Dr. Abdul Ghafur, Kiai Lukman Hakim, Kiai Haji Muhammad Lutfi, Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, Kiai Haji Jarudin Yusuf, Kiai Haji Wahyu Daud, dan para kiai lainnya. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu dengan tidak mengenai takzim saya. Kita doakan agar guru-guru kita ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya, berkah pula ilmunya untuk kita. Asatidz Ustaz Wargob, Ustaz Haji Sibli, Ustaz Haji Bambang Marsudi, dan para asatidz lainnya, para ketua-ketua DKM yang tergabung dalam silaturahmi subuh Kota Depok, mobil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin serta jajarannya. Mudah-mudahan
semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini asbab nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam, sehatul afiyah, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa hadir melaksanakan fardu ain kita, sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat, langkah serta duduknya kita dan apa yang kita lakukan di majelis ini Allah ridho, sehingga ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah karibuan junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu amat berjasa untuk kehidupan kita, sehingga dengan asbab Allah utus beliau ke muka bumi ini, maka insya Allah mengikuti ajaran yang disampaikan Allah kepada beliau dan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, bahagia dan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih saya mencoba untuk menyampaikan materi yang dulu pernah saya sampaikan, yang berkaitan dengan kitab tilawatil Quran yang merupakan Afdhul Azkar. Ada satu pasal dinyatakan faslun wa yustahabbud du'a indal khatmi istihbaban mutaakidan syadidan lima qaddamnahu. Ya, disunahkan berdoa ketika khatam Al-Qur'an. Alhamdulillah kita nih tiap minggu ya menghatamkan Al-Qur'an, kita baca doanya. Istihbaban hukumnya sunnah. Mutaakidan yang syadidan yang sangat dikuatkan. Kenapa begitu? Karena ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang didapat dari Humaydul A'raj rahimahullah ta'ala, menyatakan adalah sabda Rasul menyatakan man qara al-Qur'ana tsumma da'a, siapa orang yang baca Quran selesai dia baca, tsumma da'a, kemudian dia baca doa. Selesai dibaca Quran, khatam, dibaca doa, amanna ala du'ai arba'atu alafi malakin, maka akan ikut mengaminkan dalam majelis khatmul Quran itu 4.000 malaikat. Nah, kalau kita baca juga sendiri, belum khatam, baca aja gitu doanya gitu ya. Apalagi di saat kita khatam Al-Quran. Bahkan di hadis lain 60.000 malaikat. Ya. Ini nggak muat nih kalau memang manusia mah. Ya, nggak muat ini 4.000. Oh, yang bagi ayyalu hafid doa, dan selayaknya seyogianya agar orang ini yang membaca doa itu sungguh-sungguh dalam berdoa, jadi hadir hatinya. Ya. Kadang-kadang kan begitu, kita yang bikin hati kita nggak hadir, kadang-kadang doa yang kita baca kita kagak paham maknanya. Ya.
Makanya itu paling tidak gitu dari doa-doa yang biasa kita baca dalam khatam Quran atau dalam setiap kita sholat, habis sholat, ada sholat tuh paling nggak kita tahu intinya gitu ya. Masa lagi berdoa baca ini, maksudnya ini gitu. Sehingga itu menambah hadirnya hati kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyad'u bil umuril muhimmati wal kalimatil jami'ah. Dan hendaknya orang baca doa itu berdoa untuk urusan-urusan yang penting dengan kalimat-kalimat yang menghimpun. Apalagi kalau baca doa untuk orang banyak begini nih, jangan mentang-mentang banyak hafal doa, seada-adanya tuh doa dibaca. Kadang-kadang ngerti ora. Ya, pokoknya baca aja. Yang benar sih bagus gitu ya, cuman ya nimbang lah. Ya. Sehingga orang nanti yang amin juga enggak ikhlas dong. Amin. Amin. Wa yakunu mudhamu dzalika kulluhu fi umuril akhirah wa umuril muslimin. Dan dalam doa itu hal-hal yang mulia yang semuanya itu doa itu menginginkan untuk urusan akhirat dan urusan orang muslim ya, untuk kebaikan akhirat kita. Bahkan doa itu juga bukan untuk akhirat aja, karena kita hidupnya di dunia dulu. Makanya kita nggak pernah lupa tuh doa sabu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Saya rasa kalau model saya mah ya Rabbana atina fil akhirati hasanah doang belum sanggup saya. Masih perlu dunia. Ya, jadi kebaikan dunia dan akhirat. Itu doa-doa menghimpun tuh gitu. Kita satu kali baca doa kena semua gitu. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan ngimpun enggak? Ngimpun semua. Cuman ya jangan mentang-mentang itu doang himpun semua udah aja. Terus baca sholat langsung Rabbana atina. Ya, kebangetan singkat juga nggak bagus gitu ya. Umuril muslimin, dan untuk urusan orang-orang Islam. Ya, kita bawa tuh doa-doa, ya Allah maghfiril muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum gitu ya. Itu doa-doa yang menghimpun itu. Wa sholai sultanihim wa sairi ulatu umurihim, dan untuk kebaikan penguasa-penguasa mereka. Ya, makanya tuh di dalam bacaan khatmul Quran itu ada ya yang memintakan untuk kebaikan ya para pemimpin kita ya. Makanya pada dalam Islam apa pemimpin tuh kan kita nunjuk nih, milih, ternyata kita udah pilih kayaknya kayak salah pilih nih misalnya. Jangan dicerca. Kagak boleh. Doain biar supaya dapat hidayah. Bukan orang lain. Gue mau kagak milih sih. Ya kalau pilih rame-rame mah suara terbanyak, berarti kita harus ikut. Nah ternyata kita pilih.
Nah, ini kok ngundang tanda tanya ini, banyak kontroversinya. Gitu. Doain biar dapat hidayah. Nah, di antaranya tuh waslah sultanihim. Ya. Dan untuk sekalian pemimpin pemerintahan mereka fi taufiqihim li taat, ya. Di dalam mendapatkan kemampuan mereka itu dalam taat kepada Allah. Wa ismatihim minal mukhalafat, dan agar Allah lindungi mereka itu dari hal-hal yang memang bertentangan ya dengan harapan masyarakat. Wa ta'awinihim 'alal birri wat taqwa, dan agar mereka bisa saling menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Itu dalam doa itu begitu. Wa qiyamihim bil haqq wa ijtima'ihim alaih, dan kita doakan juga mereka agar bisa apa? Menegakkan kebenaran. Maka itu kata Nabi dalam sabdanya itu khairul a'mal al-hal war ruhlatu, sebaik-baik urus amal itu pekerjaan itu al-hal war ruhlah. Apa itu? Wa ma huwa ya Rasulullah qala iftahul Qur'an wa khatmuhu. Ya. Dikala mulai baca Al-Qur'an dan menghatamkannya. Maksudnya apa? Kalau kita membaca Al-Quran, kita mohon kepada Allah kebaikan. Begitu juga setelah hatam Quran. Saya mau ngeliat jam, Pak. Wa yambaghi lil qari al i'tina'u biha wa kasiratun jiddan. Dan adab bagi orang yang membaca Quran seyoginya al i'tina'u biha, ya. Memperhatikan adab-adab itu, wa hiya kasiran, sedangkan dalam membaca Quran adabnya banyak. Fa awwalu ma yu'maru bi, dan yang pertama diminta, ya, dituntut untuk baca Quran itu apa adabnya? Al ikhlas fi qiraatihi. Baca Al-Qur'an kudu ikhlas. Ya. Jangan kepaksa. Gua nih kalau bukan karena tugas nyelesain sejus mas seminggu, gua malas banget ini. Enggak ikhlas itu mah. Kepaksa. Ya, kita ini kan baca Quran ibadah. Ya, pahalanya banyak banget. Apalagi kalau dijadi imam mah. Ada syaratnya tuh imam mah. Ya. Abdulul imam aqra'uhum. Orang paling utama jadi imam itu aqra'uhum. Ya, makna itu absahuhum wa ahwazuhum. Paling fasih dan yang lebih banyak hafalannya. Jangan jadi imam
Kalau kata Keo gue dan mah 4 kul mulu, 4 kul, kuliah kul palak nas, sampai tuh imam malaikat apa, ntar kuliah lagi nih. Kenapa begitu? Kemarin dijelaskan sama guru kita, kayak Lutfi. Baca Quran itu terutama khorijul huruf. Salah aja nempatin, kan dia beda makna. Kalau beda makna, beda pemahaman, ya akhirnya kemana-mana. Kemudian yang banyak, lebih banyak hafalannya. Gimana? Sama. Ya, di situ majlis itu banyak tuh kayak ustaz ya. Makhrajnya bagus. Hafalan juga banyak. Sama. Fa in kanu bil qiraati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Ya. Pilih mereka yang lebih banyak tahu tentang hadis. Cuman ini kan nimbangnya susah. Masa ya kita tes tuh kiai songong amat. Ya pokoknya mah kalau misalnya ini kita ulama banyak fasih banyak hafalan. Ya udah jangan pakai dorong-dorongan dah. Ya. Siapa aja. Fa in kanu fi sunnati sawa faqdamum hijratan. Bahkan di hadis lain aksaruhumut taqwa. Ya, kalau di antara mereka itu Qur'annya bagus, hadisnya paham banyak, sama juga pilih di antara mereka yang lebih dulu ada di situ. Bahasa kitanya pribumi. Jangan yang datang nyelonong aja. Pernah terjadi nih Pak. Ya, ada orang di satu kampung, ya ziarah ke Jawa. Orang dia mau buru-buru, ya begitu masuk waktu dia azan, begitu dia sholat aja. Nah ini sohibul yang punya tempat. Bingung pas udah dia datang, ini orang kok udah sholat aja duluan. Akhirnya apa? Dia pada mau berangkat lagi disalam, agak dijawabin tuh salamnya. Kesel rumahnya tuh orang. Ya. Lalu dia nanya, Pak tadi saya habis sholat sama orang situ, saya permisi, salam saya kagak dijawab. Kata gurunya, lu kagak dicabutin golok udah bagus-bagusan. Ngapa? Abdulnya siapa? Orang situ dulu hormati. Apalagi sama musafir, cuma numpang lu. Gitu ya kalau memang kita mau sholat waktu bareng ya beliau lebih abdul kan gitu. Kalau memang kita mau jamak apa? Takdim atau jamak takhir ya. Tunggu dia selesai dulu. Aqdamum hijratan. Siapa di antara mereka yang lebih dulu ada di situ? Fa in kana fil hijrat sawan faqdamhum sinnan au akbaruhum sinnan. Kalau sama juga baru tuh ya yang lebih apa? Tua. Karena udah deketan dia sama Allah. Gitu. Jadi syarat tua itu Pak udah nomor berapa? 5. Lah kalau tua doang tuanya kejemur
Baca Fatihah juga masih belum bagus, yang nggak jadi syarat tua. Jadi ikhlas dalam baca ya. Wa ayyurida bihallah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi apa yang dibaca dia hanya ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu. Wa la yaqsuda biha tawassulan ila syai'in siwa dzalik. Dan enggak punya maksud dalam baca Quran itu mengkaitkan sesuatu ya dengan yang lain. Tapi kita ini di satu kitab juga menyatakan ya, kita kalau bertawasul itu dengan apa-apa yang kita lakukan dari amal soleh kita boleh gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini ya artinya mengkaitkan apa yang kita baca dengan karena kita punya hal yang lain gitu. Berarti ini kita jadi Pak Ogah. Ya, belum apa-apa udah ngarep. Gitu ya. Ngarep sesuatu. Wa ayat al-Qur'an wastahduru fi zuhnihi annahu yunajillahi ta'ala wa yatul kitabahu. Dan dia beradab dengan Quran yang dibaca dengan adab yang baik. Ya jangan kayak dulu pernah saya tahu ya baca Quran seenaknya aja. Tuh Quran ditaruh di bawah. Ya. Kan geletakin ya itu Quran. Benar Quran itu firman Allah. Taruh dia di atas lutut kita. Jangan sampai di bawah lo lutut. Kalau pernah pakai lekar gitu ya. Kalau enggak kita timang begini. Itu adab tuh. Apalagi dalam keadaan wudu, bersiwak. Tuh. Kalau punya mah, nah kita mah, kalau saya nih, kalau orang pulang haji rajin banget, minta siwak begitu aja. Mau sholat kemana nih siwak? Minta rajin, make. Itu bersiwak. Ya. Kemudian wa yastahdu fi zuhni ayyunajillah ta'ala subhanahu wa ta'ala itu kita bawa ya. Dikala dibaca Quran hatinya ikut hadir. Nah sekarang bagaimana kita sama baca Quran aja kita repot. Kalau hadir hati biasa kan paham ya. Bagaimana itu? Nah itu yang kita bikin kita jadi susah banget tuh ngadirin hati kita ketika kita baca Kenapa? Orang kita nggak paham. Tapi paling tidak kita ingat bahwa dikala kita baca Quran kita itu seolah sedang bicara langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dicampur-campur segala yang lain. Ini kadang-kadang kita lagi baca Quran, anak kita nanyain, "Pak, kunci motor mana?" Tuh, digantung. Lanjutin lagi. Yang satu lagi ibunya nanya, "Pak, minta uang belanja." Nih, lanjutin lagi. Bagaimana tuh hati mau hadir itu? Ditunda dulu. Jangan jadiin satu urusan dunia sama urusan baca Quran. Jadi untuk menghadirkan hati ya caranya begitu. Kita mengharap keselamatan dari Allah Subhanahu. Fa yaqra'u ala hali may yarallah ya.
Dan dia membaca Al-Quran itu dalam keadaan yang bagus, seolah-olah dia melihat Allah. Fa inna ilam yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Karena kalau dia itu memang nggak bisa melihat Allah, kan nggak mungkin. Maka kita yakin bahwa Allah akan melihat kita. Lagi ngeliatin kita nih Allah nih. Kenapa kita lagi baca Quran? Harus bagaimana sikap kita yang benar? Ya, di dalam kita membaca kalamullah itu. Oleh karena itu sekalian, ya kita terus ya, biarpun kita pintar baca Quran, pandai, harus bagus, adabnya kagak, ya maknanya kagak ada itu nilainya. Maka segala sesuatu juga yang menentukan nilai itulah adab, ya etika kita. Ya. Abil khusus kita dalam membaca Al-Quran. Kira-kira itu aja yang bisa sampaikan. Nanti akan diulas lagi oleh guru-guru kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi Dawil maddi wal irfan. Amma ba'du, yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, para orang tua, para kiai, para habaib, para guru-guru, para hujaj, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan pelajaran, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rafiuddin, guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Munif Sumatera Putra MA, Bapak Ustadz Haji Harun Ar-Rasyid selaku imam, dan juga karom Bapak Kiai Haji Abdul Qahar Aziz, Ketua MUI Kecamatan Sukmajaya, dan juga para asatid, para kiai yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami. Ketua Jamiah Sholat Subuh Bapak Haji Insinyur Idris Asli, dan juga para ketua DKM Masjid dan Musola yang tergabung dalam Jamiah Subuh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Hajirin beserta stafnya, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita telah mendapatkan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mudah-mudahan dengan duduk dan hadirnya kita ke tempat ini mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas doanya, dan Allah menurunkan keberkahan di lingkungan kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Kita selaku umatnya mengharapkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan dengan ceramah agama, kita doakan para guru-guru kita yang telah merintis Jamiah ini, dan sebagai pejuang-pejuang subuh, kata Kiai Lutfi, baik yang ada di lingkungan Kelapa II dan sekitarnya
Bapak Haji Amamat, Bapak Haji Amin, Bapak Haji Aman, maupun yang ada di lingkungan kita masing-masing, wabil khusus guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan, Bapak Kiai Jurohili, Bapak Kiai Mukhtar, Bapak Kiai Nahrawi Sayuti, Bapak Kiai Haji Jarak dan yang lainnya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan cucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, dan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Satu lagi keikhlasan bapak-bapak, mohon Fatihah untuk Bapak Haji Ali bin Bapak Haji Abdullah, orang tua dari Ustadz Hamzah yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dengan Fatihah kita Allah memberikan rahmah dan maghfirah, karena beliau yang saya tahu suka ngegiring jamaah yang ada di Masjid Al-Ikhlas maupun masjid-masjid yang lain yang ada di sekitar Depok Timur. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Ali bin Bapak Haji Abdullah diterima iman Islamnya sebagai husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, untuk menambah hasanah keilmuan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Qahar Aziz. Fal yatabul maskura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Amin. Kenapa, Bu? Kolokan bener orang sini ya. Allahumma ya Allah faqihna, berikan pemahaman kepada kami fiddin, ilmu agama. Bu, saya tanya, doa apa bukan? Doa. Kalau doa mestinya diapain? Barusan kenapa pada diem baik? Ngantuk kali ya? Emang semalam ada bola, Pak? Enggak ada kan? Biar semangat saya kasih pantun dulu deh ya. Naik becak di Jalan Yasmin, turunnya di Pelabuhan Merak. Jauh banget ya.
Bapak Ibu yang baca amin, saya doain duitnya tambah banyak. Gilirin duit mah kenceng ini kan. Ayo angkat tangan ya. Allahumma faqihna fiddin waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid yang sangat saya muliakan dan mohon maaf tidak disebutkan satu persatu mengingat waktu, dan kita doakan mudah-mudahan mereka semua panjang umurnya, sehat badannya, mudah urusannya dan gampang rezekinya, serta bisa menuntun kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para pengurus Jam'iyah Subuh Kota Depok beserta para ketua-ketua DKM se-Kota Depok yang tergabung dalam Jam'iyah Subuh ini, teristimewa yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin serta seluruh hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal jumpa kita kali ini sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya. Lebih-lebih nikmat yang sangat terasa bagi kita saat ini adalah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa hadir ke majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi yang mudah-mudahan dengan niat ikhlas dari rumah menuju tempat ini, setiap langkah Allah catat sebagai ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan duduknya kita insya Allah menjadi ampunan dosa. Kembali dari sini ilmu kita semakin bertambah untuk bekal ibadah agar hidup semakin berkah. Karena hidup yang berkah adalah hidup yang indah, yang sulit terasa mudah, yang sempit terasa lega, yang nggak punya duit nggak perlu gelisah. Insya Allah ada yang ngajak ke Mekah, amin, biar bisa ibadah haji dan umroh sekalian ziarah ke Rasul di Madinah, amin ya rabbal. Karena di sana ada tempat yang mustajabah, kita doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa di sana mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, mati dalam keadaan husnul khotimah, di dalam kubur ditempatkan di raudhah min riyadil jannah, dan di akhirat ditempatkan di surga yang sesungguhnya, amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita adalah menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saja kita mendapatkan mutiara hikmah dan ilmu yang sangat banyak disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Rafiyuddin, terutama tentang adab membaca Al-Quran, yang mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dan manfaat buat kita untuk dunia dan akhirat. Karena setiap kita datang untuk menuntut ilmu seperti ini, harapan kita adalah ilmu kita bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua macam, ada ilmu yang nafi, ada ilmu yang ghair nafi. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika kita dapatkan kemudian kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang lain, itu namanya manfaat. Kayak tadi diajarkan kita tentang adab Al-Quran, adab membaca Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, rajin baca Al-Qurannya, adabnya juga kita perhatikan, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita dapatkan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ketika semakin tinggi ilmu kita, semakin tawadu kita sebagai karakter orang-orang yang berakhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang ketika dia dapatkan berat untuk melakukannya, berat untuk mengamalkannya. Kita tahu baca Al-Quran tadi padilahnya besar banget, bahkan dikelilingi oleh 40.000 malaikat dan bahkan 60.000 malaikat. Kita tahu itu, tetapi berat untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena ilmunya tidak berkah dan ilmunya tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang ketika mereka dapatkan kemudian dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ilmu yang tidak bermanfaat adalah semakin banyak ilmu kemudian orang itu semakin sombong, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit Pak orang yang ilmunya banyak kemudian sombong langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah, mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menghina Al-Qur'an, apalagi kalau sudah menghina ulama-ulama. Enggak sedikit sekarang orang-orang yang seperti itu. Semakin tinggi ilmunya, semakin ngelawan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh lah contohnya. Sekarang kan lagi ramenya LGBT nih. Ini boleh nggak saya ngomongin LGBT kayak di sini? Nggak apa-apa ya. Bukan, soalnya kemarin ada masjid yang ketika saya ngasih judul tentang LGBT ditolak. Jadi biasa kan sekarang sholat Jumat itu masjid minta foto khotibnya kemudian minta judulnya dibikin flyer. Sekarang kan begitu modelnya. Sama Ustadz Jul juga ternyata begitu di Jamiah Subuh. Saya diminta untuk menyampaikan ceramah subuh, tiba-tiba dari Ustadz Ahmad Mubarak udah ada flyernya. Saya bingung fotonya dari mana itu. Nggak taunya ngambil dari itu ya, status WA kali ya. Oh benar kan. Nah, begitu diminta, apa judulnya Ustadz? Saya bilang dampak negatif LGBT terhadap tatanan kehidupan umat manusia. Diterima awalnya, sorenya dibalikin. Ustadz, kata ketua saya, jangan pakai LGBT, judulnya ganti aja. Nah saya takut juga nih. Ya insya Allah di sini mah nggak apa-apa ya. LGBT kan sebuah perbuatan dan perlakuan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kaum Saddam. Kaum Saddam itu karena melakukan perbuatan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Bahkan dalam ayat lain dikatakan min sijilin mandud. Dan kami kutuk, kata Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan mereka itu dengan apa? 'Aliyaha safilaha, bumi yang ada di bawah kemudian ditaruh di atas, yang atas ditaruh di bawah, dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup sampai di situ, wa tarna alaihim hijaratan min sijil, dan kami lempari mereka dengan batu-batu dari sijil. Na'udzubillah min. Jelas kutukan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dibela oleh orang-orang yang merasa ilmunya lebih tinggi dan mereka melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ngelawannya juga nggak tanggung-tanggung, pakai dalil, pakai ayat Al-Qur'an. Dan dia katakan, lihat surat An-Nahl ayat 74. Di sana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ja'alallahu lakum min anfusikum azwaja." Allah Subhanahu wa taala jadikan dari jenis kamu sendiri pasangan. Jadi kalau mau berpasangan boleh dari jenis kamu sendiri. Begitu alasannya. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Allahu Akbar. Habis waktunya ya. Oh, belum. Jadi itu yang dia jadikan dalil. Boleh karena min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Dia lupa ayat berikutnya itu ada lanjutannya ya. Padahal di ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya, ayat yang sama malah ada lanjutannya. Wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafad. Dan Allah jadikan dari pasangan kamu itu anak-anak dan cucu, keturunan. Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau laki sama laki kawin, ada anaknya apa enggak? Ibu-ibu, perempuan sama perempuan kawin, punya cucu enggak bakalannya? Gak ada. Dia lupa dengan ayat ini, sampai itu yang dia jadikan dalil. LGBT katanya boleh, padahal sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan mereka tidak menerima kutukannya bukan karena kutukannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengutuk LGBT, tapi dia bilang apa? Kaum Saddam itu dikutuk bukan karena LGBT-nya, bukan karena homonya, bukan karena lesbinya, tetapi karena kekerasan seksualnya, sampai Allah Subhanahu wa taala ngutuk mereka. Na'udzubillah min. Ilmu kalau tidak bermanfaat seperti itu.
Semakin tinggi ilmunya, semakin berani melawan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya ilmu bermanfaat dan mengikuti guru-guru kita, termasuk karakter dan akhlaknya. Semakin tinggi ilmu, semakin tawadu. Yang ini yang diharapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Nabi ngajarin sama kita doa. Jangan sampai punya ilmu tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, gitu kan? Wa qalbin la yakhsa, wa nafsin la tasba, wa du'ain la yusma. Jadi ada 4 diajarkan sama Nabi, minta jangan sampai punya karakter ini. Yang pertama adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai punya ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, jangan sampai punya hati yang tidak khusyuk. Dan yang ketiga, jangan sampai punya nafsu yang tidak ada puasnya. Dan yang keempat, jangan sampai punya doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ke tentang ilmu. Ilmu ini sesuatu yang kita dapatkan, tapi pertanggungjawabannya sangat berat nanti di akhirat. Bahkan ini merupakan bagian yang pertama kali ditanyakan. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala al-arba. Tidak bergeser itu kaki seorang hamba di hari kiamat nanti kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama tentang umur digunakan untuk apa? Untuk apa dihabiskan umur tersebut? Kemudian yang kedua tentang ilmu. Ilmu dipakai untuk apa? Dan yang ketiga tentang rezeki, tentang harta. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan kemana diinfakkan. Dan yang terakhir adalah tentang wajasadi. Tentang fisik kita, tentang badan kita untuk apa? Wajasadihi fima ablah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika kita belajar ilmu, niatan kita itu jangan sampai salah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di sana diajarkan ketika kita menuntut ilmu, itu yang pertama adalah ridho illahi wa daril akhirah. Jadi nuntut ilmu itu jangan macam-macam dulu. Yang pertama kali niatnya adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, kepentingan hari akhirat nanti. Karena kehidupan kita kan, hidup kita ini adalah orientasinya adalah akhirat. Kehidupan kita bukan di dunia ini yang paling penting, tapi nanti di akhirat. Itulah kehidupan kita. Sehingga ketika kita menuntut ilmu, itu tujuannya adalah agar mendapatkan akhirat yang bahagia karena mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim diajarkan ketika yang kedua kita niatkan dalam hati kita adalah liizahatil jadli an nafsihi wa an sa'iril juhal. Ketika kita belajar ilmu, kita niatkan saya harus berantas kebodohan yang ada pada diri saya. Saya harus pinter. Setiap datang ke majelis ilmu harus nambah ilmu. Dan bukan cukup sampai di situ, tapi kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bodoh di sekitar kita. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dan yang tidak pentingnya adalah diajarkan oleh kitab tersebut, oleh Ihya'id-Din wa Ibqa'il Islam, untuk menghidupkan nilai-nilai agama dan untuk mempertahankan dan melestarikan ajaran agama Islam. Karena nggak ada jaminan Islam akan awet di Depok, nggak ada jaminan Islam akan awet di Indonesia, nggak ada jaminan. Yang jamin Islam akan awet, akan lestari di negara kita dan di kampung kita adalah kita sendiri. Oleh karena ketika kita belajar ilmu, maka ajarkan kepada orang lain, sebarkan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang ada di satu desa ya, di Cianjur, Bu. Di Cianjur itu ada sebuah kecamatan namanya Ciranjang, dan Ciranjang itu punya desa namanya Kertajaya. Saya ngomong begini karena berdasarkan survei, bukan hoax, bukan ya, berdasarkan survei. Ketika sahabat saya survei di sana, itu di Kertajaya ada beberapa desa yang umat Islamnya sudah pindah agama. Ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang 80%. Bahkan di Palalangon, itu satu kampung namanya Palalangon, itu sudah 100% murtad dari ajaran agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin ketika saya sampaikan ini di satu masjid, Masjid Muhajirin namanya, sama. Itu ada orang yang datengin saya. Saya pikir mau diprotes, nggak taunya Ustaz, saya adalah orang Palalangon. Kaget juga saya, karena saya nyebut-nyebut kampung Palalangon. Saya orang Palalangon. Apa yang Ustaz sampaikan tadi benar, dan saya ngalamin, bahkan kakek saya adalah pendiri gereja di sana.
Cuma untungnya saya pindah, kata dia gitu. Untungnya saya pindah dari tempat itu, dan alhamdulillah sekarang saya selamat. Nah, ini kan artinya nggak ada jaminan kampung kita juga akan terjadi seperti itu kalau kita tidak pertahankan menuntut ilmu, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar setiap hari, bahkan setiap minggu di tempat ini. Niatkan dalam hati kita bukan hanya sekedar menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan memberantas kebodohan dalam diri kita, tetapi niatkan dalam hati kita li'ibqa'il Islam, untuk melestarikan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita sebagai pejuang-pejuang ibqa'il Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Qorah Aziz. Sebelum maklumat, kita dengarkan kata sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muhsinin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan sehat walafiat kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kami, Bapak-Bapak Kiai Haji, Bapak Ustadz, Bapak Ketua-Ketua DKM, dan jemaah sekalian. Terima kasih sekali lagi yang sangat besar, yang sangat ikhlas kita ucapkan atas kehadiran di majelis sholat subuh Kota Depok. Dan kami dari pengurus Masjid Al-Muhajirin mohon dibukakan pintu maaf seikhlas-ikhlasnya apabila dalam sambutan kami ada kekurangan di sana sini. Tidak lupa kami juga mohon doanya semoga untuk kegiatan-kegiatan sholat subuh berjamaah Kota Depok ini Allah selalu memberikan kemudahan dan keridhaan dan keberkahan kepada kita semua. Saya kira cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Muhsinin. Selanjutnya kami sampaikan persiapan untuk Sabtu yang akan datang. Namun untuk nanti ditutup dengan doa oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Munib MA dan Khatmul Quran Bapak Ustadz Haji Lukmanul Hakim. Untuk persiapan Sabtu yang akan datang tanggal 24 Desember 30 Jumadil Ula bertempat di Masjid Al-Hasaniyah. Masjid Al-Hasaniyah Jalan Benda, masuk dari Juanda, nanti masuknya di Pelni Pak. Masuk pertama tadi bundaran, kita terus nanti ada masuk ke kiri. Jadi di Pelni, masuk Pelni. Cuma jangan belok ke kiri, beloknya ke kanan. Kalau belok ke kiri pas masuk dari Juanda terus kiri, kita kiri lagi ke Pelni, tapi kita masuknya ke arah kanan. Nanti kita masuk ke Keramat Benda, itu Masjid Al-Hasaniyah.
Jadi dari arah Juanda puteran, lewat puteran nanti ada belok ke kiri Pelni, masuknya jangan ke kiri tapi ke kanan ya. Lebih jelasnya katanya umbul-umbul ya. Untuk persiapan tanggal 24 Desember membaca kitab Bapak Kiai Haji Ahmad Fikri LC, kemudian ceramah agama Al-Mukarram Ustadz Muttaqin Darmawan dan Imam Bapak Ustadz Hadi Hibzillah, pembawa acara Haji Royani, dan muadzin salawat Bapak Ustadz Abdul Aziz, Ratibul Haddad Bapak Ustadz Ismail, Khatmul Quran Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, dan penutup doa untuk yang akan datang Bapak Kiai Dr. Andes Muhammad Lutfi. Dan untuk persiapan tanggal 31 Desember 7 Junadisani bertempat di Masjid Baitun Nur. Masjid Baitun Nur, alamatnya nanti, takut keder sekarang ya. Dari kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan untuk Khatmul Quran kami persilahkan pada Al-Mukarram Bapak Ustadz Lukmanul Hakim, dan penutupnya Bapak Kiai Dr. Ahmad Munif. Kepada keduanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. والفاضل حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النائمين حمدا الحامدين حمدا ذاكرين حمدا تالي القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا محيي القرآن ويا موسى الفرقان صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد من أوتى القرآن وعلى آله وأصحابه حملة القرآن. اللهم بحق كلامك القديم وبحق القرآن العظيم وبشفاعة رسولك الكريم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. يسر لنا أمورنا أمور الدين والآخرة واقضي حوائجنا والدين والدنيا والآخرة. واقضي حوائجنا والدين والدنيا والآخرة. واقضي حوائجنا والدين والدنيا والآخرة. وارزقنا علوما نافعة في الدارين. وارزقنا علوما نافعة في الدارين. وارزقنا علوما نافعة في الدارين. ورزقا حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا فيه. ورزقا حلالا واسعا نافعا طيبا ورزقا حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا فيه من تعب ولا مشقة ولا ضار ولا تبية من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا جمعيتنا والمسلمين والمسلمات الصلاة والفلاح والنجاة والسعادة والمعونة والرحمة والبركة في كل أمورنا وأمورهم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة في الأمور كلها ونعوذ بك من سوء الخاتمة في الأمور كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.